Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam NutriGeng semua. Hari ini senang banget bisa ketemu sama teman-teman NutriGengs di malam minggu ini. Dan aku harap hari ini kita bakal sesuai bareng tentunya dengan narasumber yang luar biasa di bidangnya, ahli gizi olahraga yaitu Kak Wirawan MJ SGZ. Nah, hari ini kita akan bakal bahas topik yang seru di Kutip Gizi, kupas tipis soal gizi tentang atur pola makan untuk kamu yang mulai olahraga. Nah, teman-teman Nutrigens di sini mungkin ada yang galau gitu ya buat mulai olahraga. Terus nanti makannya kayak gimana sih, Kak? Terus jenis olahraga yang aku pilih untuk pemula itu seperti apa? Nah, ini teman-teman tenang aja karena hari ini aku bakal undang narasumber yang sesuai sama topik kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu aku akan coba dulu undang narasumbernya. Teman-teman tunggu dulu ya. Sebentar, aku cari dulu. Ini udah lama banget. Semoga di tahun ini nanti bisa lebih konsisten lagi buat kutip gizinya, tentunya dengan narasumber yang luar biasa dan topik-topik yang sama lainnya. Oke, ini kita udah coba undang Kak Mirnya. Apakah sudah hadir? Oke, kita coba undang sekali lagi. Kita tunggu ya teman-teman NutriGengs. Halo, selamat malam Kak Wira. Halo, selamat Mbak Memas, apa kabar? Baik, baik Kak Wira gimana kabarnya? Kabar saya juga baik, alhamdulillah cukup padat dan senang sekali ya kita bisa ketemu walaupun lewat live IG kayak gini. Oke, pertama aku mau ngucapin terima kasih yang banyak ya Kak Wir karena sudah mau jadi narasumber di episode kelima Kutip Gizi kali ini. Nah, buat teman-teman NutriGen pasti udah banyak yang penasaran nih Kak tentang tips-tips dari Kak Wirawan hari ini seputar olahraga dan pola makan untuk pemula. Dan sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada baiknya nih, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Biar lebih afdol, aku mau nih Kak Wira buat perkenalan diri ke teman-teman NutriGeng semua hari ini. Ya, persilakan Kak Wira. Oke, saya panggilnya NutriGengs ya untuk para... Iya. Oke. Oke, perkenalkan, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Wirawan, saya adalah ahli gizi di salah satu rumah sakit dan juga saya dengan Mbak Memes ini juga kita tergabung ke dalam satu komunitas gizi Nusantara yang mana kita melayani terkait konsultasi, edukasi terkait gizi. Dan kebetulan saya masuk ke dalam subspesialis untuk yang olahraga dan juga untuk penurunan berat badan seperti itu. Kalau kegiatan saya sehari-hari ya melayani pasien di rumah sakit ya. Kita ada poligizi, di situ saya juga bertanggung jawab terkait konsultasi gizi ke pasien, baik pasien rawat jalan maupun rawat inap, dan tentu juga adalah bertanggung jawab terkait penyelenggaraan makanan di rumah sakit. Dan kebetulan saya bersama teman-teman kerja, kita membangun sebuah klinik dan kita ada poligizi juga di klinik tersebut. Jadi kayak setiap hari sepanjang hari ya, waktu saya itu adalah didedikasikan untuk pasien seperti itu. Tetapi saya memastikan bahwa walaupun saya aktif bekerja, let's say saya bekerja dari jam 5 subuh gitu sampai jam 8 malam. Dan saya pastikan tetap saya ada space untuk olahraga kurang lebih 1 jam seperti itu di jam 8 malam seperti itu. Dan kenapa olahraga? Kenapa gizi olahraga? Karena memang olahraga itu menjadi satu hal yang membuat hidup kita jadi lebih bersemangat gitu loh, lebih berwarna gitu. Jadi saya sangat senang sekali, makanya waktu di salah satu judul skripsi saya juga terkait gizi olahraga seperti itu. Aduh, keren banget ya Kak Wir. Jadi NutriGen tenang aja nih hari ini udah sesuai banget ya sama topik dan narasumbernya. Jadi buat NutriGen yang mau tanya-tanya nanti bisa langsung aja di kolom chat tulis pertanyaan buat
narasumber kita pada hari ini seputar buat teman-teman yang mau tahu nih tentang tips-tips olahraga dan pola makan yang bagus untuk pemula. Nah, masuk ke pertanyaan pertama Kak Wir. Oke. Tadi kan Kak Wir menyempatkan nih pasti 1 jam kan untuk berolahraga. Nah, buat teman-teman NutriGengs nih yang belum tahu, kenapa sih Kak kita itu harus olahraga? Apa sih manfaat dari olahraga sebenarnya? Apakah ada banyak manfaatnya? Oke, tentu itu sangat bermanfaat sekali ya. Kita tahu olahraga itu menjadi suatu hal yang sangat penting, dan bahkan di pemerintahan kita ada satu kementerian khusus menangani terkait olahraga, Kementerian Olahraga seperti itu ya. Jadi kenapa sih olahraga gitu? Kenapa kita nggak cuma santai-santai aja dan segala macam? Apa ya? Oke, kenapa olahraga? Jadi kalau misalnya saya melihat atau menilai dari ilmu kegizian ya, jadi kalau kita olahraga itu salah satu upaya untuk kita membalancing kalori intake dan outtake kayak gitu. Kan? Jadi kalau misalnya kita punya aktivitas sehari-hari, it takes calories ya, dan kalau kita menambahnya dengan olahraga, tubuh kita require more calories to burn kayak gitu. Jadi olahraga menjadi salah satu upaya kita untuk membalancing kalori yang ada di dalam tubuh. Kenapa harus balance kayak gitu kan kalori kita? Kenapa sih harus balance? Ya, itu penting sekali. Kenapa? Karena pertama tentu kita tidak mau kan berat badan berlebihan seperti itu. Kemudian kita juga tidak mau kayak misalnya kita sedikit makan, kita kayak macam dibatasi makan ini itu tidak boleh karena memang saya nggak mau olahraga. Jadi salah satu manfaat kalau misalnya kita olahraga itu kita bisa menikmati makan lebih banyak, lebih enak kayak gitu, dan kita bisa mensubstitusikan pengeluaran kalorinya itu lewat olahraga. Itu pertama, jadi untuk balancing kalori seperti itu. Yang kedua, untuk olahraga, waktu kita olahraga, otot-otot, rangka, semuanya kita bergerak ya, itu bisa memberikan sinyal positif kepada otak kita ya. Sinyal itu akan memberikan produksi hormon yang membuat kita jadi relax, membuat kita jadi lebih fun, lebih enjoy, lebih senang kita menikmati hidup seperti itu. Jadi memang olahraga itu sesuatu hal yang memang sangat untuk refreshing ya. Kayak kita mau kayak kayak olahraga itu sesuatu hal yang seperti kita berlibur gitu. Efeknya itu sama kayak gitu. Bahkan bisa dikatakan efek olahraga itu sama seperti kita mengkonsumsi tanda petik gini ya, opium atau something yang membuat kita jadi relax, jadi kita jadi lebih smooth gitu. Nah itu salah satu fungsi juga daripada olahraga. Jadi kita kalorinya balance, mood kita bagus, stres kita hilang, dan bonusnya badan kita jadi lebih fit, badan kita jadi lebih kokoh, lebih kuat, yang mana imunitas kita juga lebih kokoh kan, lebih kuat kan. Artinya kalau imunitas itu lebih kokoh, lebih kuat, jadi kita tidak gampang terserang sama penyakit kayak gitu, nggak gampang. Misalnya kita tahu nih kalau misalnya sekarang ini sudah nggak ada restriction lagi ya kan, istilahnya kita akan lebih leluasa ketemu dengan orang dan segala macam, dan yang kita tidak tahu gitu orang tersebut itu dia ada membawa lagi ada infeksius apa dan segala macam. Tapi kalau misalnya imunitas kita bagus, jadi kita daya tahan tubuh kita lebih kuat, jadi kita akan lebih sehat, lebih fit terus seperti itu. Jadi mungkin itu sih kalau misalnya dilihat dari ilmu kegizian terkait manfaat olahraga. Oke Kak Wir, ini banyak banget ya ternyata manfaatnya teman-teman. Jadi buat NutriGengs yang mungkin galau, udah nyoba buat healing ke pemandangan alam atau jalan-jalan kemana, tapi masih aja nih efek otaknya ruwet gitu ya karena kegalauan, coba deh olahraga. Ini tadi kata Kak Wir salah satunya adalah buat relax ya Kak ya, dan mengeluarkan hormon bahagia. Ya benar sekali. Dan memang kemasan daripada olahraga itu sendiri itu tidak melulu yang kita harus olahraga di dalam
uh, indoor team atau misalnya atau sesuatu di lapangan kayak gitu. Sebenarnya kita bisa melakukan olahraga di outdoor, kayak kita pergi hiking, kita bisa sambil running ya kan, sambil menikmati alam dan sebagainya. Jadi tidak hanya namanya olahraga ya, itu tidak hanya raga saja yang kita olah, tapi juga jiwa kita gitu. Raganya bagus, jiwanya juga bagus seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman NutriGeng sebelum coba olahraga harus dicoba deh karena manfaatnya banyak banget. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, jenis olahraga sendiri yang bagus dipilih untuk pemula itu seperti apa sih Kak? Karena banyak banget nih NutriGengs yang nanya ke aku secara pribadi, Kak kalau kita mau mulai olahraga, aku nggak pernah nih olahraga sama sekali. Sebenarnya olahraga yang bagus itu olahraga yang kayak gimana sih? Nah, mungkin Kak Wir bisa bantu jawab nih pertanyaan dari NutriGengs. Oke, olahraga yang bagus untuk pemula seperti itu. Satu hal yang harus kita tahu di awal, kita harus tahu beberapa macam olahraga itu sendiri ya. Pertama kita tahu ada olahraga endurance, yang kedua ada olahraga untuk strength gitu ya, dan kemudian ada olahraga untuk kelenturan, dan kemudian ada juga olahraga untuk supaya yang tadi saya sampaikan tadi ya, untuk relaxing dan segala macam. Dan tentu itu disesuaikan dengan kebutuhan kayak gitu. Jadi sebenarnya tujuan kita di awal untuk olahraga itu apa kayak gitu. Even pemula satu dengan pemula yang lain kadang-kadang goalsnya kan berbeda ya kan. Saya pengen olahraga karena saya pengen ngisi waktu luang misalnya. Saya pengen olahraga karena pengen nurunin berat badan misalnya. So it takes different step kalau misalnya tujuannya juga udah berbeda seperti itu. Let's say kalau misalnya si pemula tersebut itu adalah untuk menuruni berat badan. Jadi olahraga seperti apa yang memang harusnya dilakukan, dan tentu olahraga yang bisa dipakai itu adalah olahraga strength, kemudian olahraga kayak aerobik seperti itu ya. Aerobik itu tidak serta-merta kayak kita senam aerobik aja. Kayak misalnya kita lari, kita renang, itu masih masuk ke dalam olahraga aerobik. Kalau misalnya kita bicara olahraga kompetisi, kayak yang kita sepak bola, atau tenis, atau main beregu dengan tim, itu kan olahraga kompetisi ya. Kayak gitu. Jadi yang pertama adalah olahraga apa yang memang cocok untuk pemula adalah harus disesuaikan dengan goals-nya. Gitu. Yang kedua, itu adalah harus disesuaikan dengan kesukaan, dengan apa yang membuat Anda suka gitu. Jadi jangan sampai saya menjustifikasi olahraga yang bagus buat Anda itu adalah olahraga sepak bola. Tentu kalau misalnya dia tidak suka sepak bola, dia tidak akan pergi olahraga. Jadi jadi memang harus disesuaikan dengan kesukaan dia. Saya punya klien karena saya juga melayani personal trainer kan. Oke, jadi goals dari pasien saya tersebut adalah untuk kelenturan dan juga untuk penurunan tekanan darah kayak gitu. Nah, saya memang merekomendasikan karena salah satu pilar untuk penanganan tekanan darah adalah olahraga atau aktivitas fisik. Jadi tentu olahraganya itu disesuaikan dengan kemampuan tubuh dari si pasien tersebut dan juga berdasarkan kesukaan kayak gitu. Jadi saya ajarin dia terkait sedikit kayak home workout, dan saya temenin untuk pergi jogging sambil melihat pemandangan kanan kiri seperti itu. Jadi memang benar-benar olahraga itu seharusnya kita desain sedemikian rupa supaya memang tidak hanya raga kita yang bagus, tetapi jiwanya juga senang, relax, enjoy seperti itu. Jadi kembali itu very personalized. Olahraga yang bagus untuk pemula itu untuk si A dan si B tidak bisa disamakan seperti itu. Oke, makasih Kak Wir atas penjelasan soal jenis olahraga buat pemula. Jadi teman-teman kalau mau lebih tahu untuk personal lagi yang cocok apa, bisa konsultasi nih di aplikasi kita kayak Gizi Nusantara, bisa cari ahli gizi olahraga. Mau di Kak Wira boleh, mau di ahli gizi yang lain, tentunya tentang olahraga juga boleh. Oke, tapi tadi intinya itu
kalau yang aku sepakat banget tuh soal kesukaan sih Kak. Kalau misalnya kita udah suka sama olahraganya, pasti kita bakal lebih semangat deh. Ya nggak Betul, sih? betul, betul Tanpa sekali. disuruh Dalam pasti kita tahu. exactly, Oke, kita lanjut Kak. betul. Mhm, Dalam semua hal ya, kalau misalnya kita memang sudah menyukai hal tersebut, betul, sudah mencintai hal betul. tersebut, dan jadi in case kita menemukan sesuatu hambatan atau kendala di tengah, kita nggak akan hands up gitu. Akan tetap kita Oke. akan running lagi. Bagaimana caranya gue harus dapat goals gue karena gue suka banget ini kayak gitu. Jadi itu menjadi hal yang mendasar deh kayak gitu. Oke, kita lanjut Kak ke pertanyaan ketiga nih. Nah, kan tadi soal jenis olahraganya nih. Sekarang aku mau tanya soal durasi olahraganya atau waktunya. Karena banyak juga nih Nutrigens yang bingung kalau untuk pemula itu dalam satu minggu apakah kita harus setiap hari atau dalam satu minggu tuh dibatasi berapa kali sih Kak untuk olahraga buat pemula? Nah, dari Kak Wir gimana Kak? Oke, untuk durasi olahraga memang sebenarnya yang paling sesuai itu adalah disesuaikan dengan spare waktu yang Anda punya ya. Tetapi jangan Oke. sampai hal ini menjadi alasan bahwa aku nggak punya waktu buat olahraga kayak gitu. Come on, aku dari jam 5 kerja ya, Hmm? kemudian sampai jam 8 malam, tetapi saya selalu memberikan pos olahraga itu di 1 jam paling tidak setiap hari seperti itu. Karena kayaknya kalau saya nggak bisa tanpa nggak olahraga itu nggak bisa kayak gitu. Jadi itu udah jadi Luar need biasa gitu. banget. Itu udah jadi need gitu. Jadi udah suatu kebutuhan kayak gitu. Jadi sama kayak misalnya saya dengan Mbak Memes sama Tuhan dikasih 24 jam. Jadi kalau saya bisa Hmm. olahraga, Mbak Memes bisa pergi pergi ke ini ya tempat senam dan segala macam kan Zumba. Tentu. So it's very fun gitu. Jadi memang apa namanya sama-sama kita dikasih 24 jam sehari, luangkan 30 menit sampai 1 jam untuk berolahraga kayak gitu. Jadi nggak ada alasan. Kemudian durasi olahraga yang paling tepat dan sesuai itu adalah kalau dari menurut perhitungan gizi ya itu kurang lebih antara 45 menit sampai 60 menit. But it's depend pada ketahanan fisik Anda kayak gitu. Dan itu juga tergantung dari jenis olahraga apa sebenarnya yang Anda lakukan seperti itu. Tapi kalau kita bicara di perjalanan pembakaran kalori selama olahraga, selama 20 menit pertama itu kan kita membakar glikogen yang sudah tersimpan di dalam hati dan di dalam otot kita. Itu dalam 20 menit pertama, jadi tubuh kita itu takes glikogen dari situ gitu. Oke. Jadi dia belum ngambil dia dari cadangan yang lain, dari lemak misalnya ya. Jadi dia baru ngambil glikogen yang ada tersimpan di dalam hati dan juga di otot kita. After 20 minutes ya baru dia akan mengalami proses yang lain di mana tubuh akan mengambil sumber bahan pembakaran kalori selain glikogen. Nah, bisa dari situ mulai terjadi pembakaran lemak. Nah, tentu untuk teman-teman yang punya goals, pengen nurunin berat badan, nggak bisa Anda olahraga cuma 15 menit. Nggak bisa. Oh berarti, Jadi, oke, Kak, maaf nih aku potong sedikit. Jadi buat Nutrigengs yang baru mulai olahraga, seenggaknya tuh sekitar 20 menit kali Kak ya di awal-awal minggu pertama. 25 menit deh, biar 5 menitnya kan jadi kebakar yang lain. Ya nggak sih? ya betul Gimana sekali. tuh? Jadi 20 menit baru kita membakar cadangan yang ada di dalam tubuh. Jadi tabungan kita udah dibakar kayak gitu, tetapi lemak tabungan gula yang saya katakan ya udah dibakar tapi lemak masih stay, dia masih senang diam dia. Nah, lewat dari 20 menit udah mulai glikolisis. Glikolisis itu adalah pembakaran pembentukan energi dari sumber selain karbohidrat, selain glikogen, yang mana itu udah mulai masuk ke dalam step pembakaran lemak. Nah, lemak udah menipis, baru akan terjadi pembakaran dari protein, dari otot. Dan oleh karena itu, durasi olahraga yang baik itu yang bagaimana?
itu adalah durasi di mana tubuh kita sudah mencapai pembakaran lemak secara optimal. Ya, terlalu singkat it's useless, tetapi terlalu lama juga itu sebenarnya malah membuat stres daripada tubuh kita kayak gitu. Karena nanti kalau udah lemak udah terbakar semuanya, baru tubuh akan mengambil dari protein, which is dari otot kita. Jadi malah habis olahraga kita jadi lemas, jadi lebih menyusut otot-otot dan segala macam, yang mana malah itu jadi stres metabolik kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari saya, olahraga yang paling ideal, even itu untuk pemula, itu bisa di angka 40 sampai 60 menit lah. Gitu. Oke. Itu ya Nutrigengs. Jadi untuk durasi olahraganya yang disarankan sekitar 40 sampai 60 menit ya Kak Wir ya. Jadi yang pas gitu, nggak terlalu sebentar juga nggak terlalu lama. Jadi akan ada progres nih buat teman-teman yang olahraga gitu. Nah tadi kan sudah bahas nih Kak tentang soal olahraganya, manfaat, terus jenis, terus juga durasi. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke pola makannya. Nah, pola makan antara sebelum olahraga sama sesudah olahraga itu kan pasti beda, Kak. Nah, yang aku mau tanyain adalah pola makan yang bisa Nutrigengs lakuin buat yang baru mulai rutin olahraga. Kira-kira seperti apa sih pola makan yang bagus? Oke, pola makan yang bagus, kalau kita bicara definisi terkait pola makan, itu adalah istilahnya dari harfiahnya, artinya aja adalah makan yang terpola kayak gitu. Nah, polanya sendiri itu adalah dari jenisnya, ya, dari jumlahnya, dari jadwalnya, atau jam kita makan, ya kan? Jadi kalau kita berbicara pola makan sebelum olahraga ya. Misalnya masih males nih, Nutrigengs ada yang males, tiba-tiba, oke, aku akan olahraga mulai besok. Nah, kira-kira gimana tuh Kak? Pola makannya. Oke, ini pertanyaan yang cukup menantang karena kalau kita bahas akan sangat luas sekali ya. Dan sekali lagi saya ingin membatasinya jawaban aku dari kata-kata presisi dan juga personalize ya. Pola makan kita itu harus presisi dan harus personalize. Tidak bisa antara si A dan si B disamaratakan, tidak bisa. Tetapi secara general, pola makan itu harus seimbang. Jadi seimbang buat Anda, seimbang dengan yang lain itu berbeda. Oleh karena itu, kenapa ada ahli gizi, supaya bisa mendeliver, bisa membantu keseimbangan Anda itu harusnya kayak gimana, kayak gitu. Let's say dari pemula A itu si pemula A, dia tidak ada masalah metabolik, tidak ada masalah kayak gula darahnya aman. Tentu pola makannya akan berbeda dengan si pemula B yang ternyata ada gula darah yang tinggi misalnya, kayak gitu. Itu sudah menjadi bottom line yang sangat berbeda kan. Jadi tentu harus seimbang dulu, itu pertama. Yang kedua, untuk pengaturan jam makan. Nah, untuk sebelum olahraga itu harusnya makan berapa menit sebelumnya dan berapa sebelum olahraga kan. Nah, itu kalau dari keilmuan gizi kita tahu bahwa tubuh kita perlu waktu untuk mencerna full meals kayak gitu, dari ada karbohidrat, protein dan lemak, itu kita perlu waktu. Jadi jangan sampai teman-teman makan kemudian 15 menit 30 menit kemudian langsung olahraga, yang ada mual dan pengen muntah kayak gitu. Karena pas waktu di situ ada gerakan peristaltik lambung yang sedang bekerja. Dan kalau misalnya teman-teman ditambahin lagi dengan gerakan olahraga yang itu takes a lot of calories dan juga penuh koordinasi daripada otak, yang ada nanti jadi mual, jadi muntah-muntah kayak gitu. Jadi idealnya adalah 2 jam sampai 1,5 jam sebelum olahraga, teman-teman bisa ambil full meals yang ada yang ada karbohidrat, ada protein dan juga lemaknya. Kemudian setelah itu istirahat sebentar ya. Kemudian setelah 2 jam baru bisa memulai melakukan olahraga kayak gitu. Dan yang ingin saya reminding, olahraga itu kan ada step-stepnya, ada pemanasan,
ada main olahraga yang utama, yang kemudian adalah pendinginan. Jadi step ini jangan dilewatin salah satunya kayak gitu. Jangan langsung kita olahraga utama kayak gitu tanpa ada melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi otot-otot kita belum siap, kita udah hajar dia yang, dan itu sangat beresiko tinggi terjadi cedera olahraga kayak gitu. Nah, untuk pola makan setelah olahraga itu di jam berapa? Nah, itu bisa sama di 1,5 jam setelah olahraga ataupun 2 jam setelah olahraga kayak gitu. Berarti untuk jeda makannya itu baik sebelum atau sesudah olahraga itu yang paling oke 1,5 jam sampai 2 jam ya Kak ya? Betul sekali. Duh, semoga Nutrigens yang nonton mau sekarang yang lihat live ataupun nanti gitu ya, siapa tahu kepoin Instagram aku Kak. Ini bermanfaat banget buat Nutrigens asli. Oke, kita lanjut lagi nih Kak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah saat berolahraga bisa mengkonsumsi minuman selain air putih atau ada rekomendasi minuman tertentu kayak minuman isotonik kayak gitu? Itu juga ada pertanyaan yang masih Kak dari Nutrigens. Oke, minuman selama olahraga ya? Iya, saat berolahraga gitu. Jadi mungkin ada yang Nutrigens yang nanya, ini siapa tahu dia kayak kurang bisa minum air putih. Nah, apakah ada minuman lain yang bisa dikonsumsi atau memang ya air putih yang paling bagus? Gitu. Oke. Itu gimana Kak Wir? Oke, untuk minuman sendiri, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kebutuhan cairan dulu lah ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu dehidrasi karena gara-gara olahraga gitu. Kalau sudah dehidrasi volunteering, udah mulai masuk ke kayak berhalusinasi, geliyang-geliyang, nah itu berbahaya, nggak boleh. Jadi harus dicukupi cairan apapun ya, apapun yang masuk ke dalam tubuh, Anda harus cukup cairan. Nah, kecukupan cairan itu memang sekali lagi itu personalized, tidak sama, tetapi setara rumusnya aja itu per 1 kg berat badan itu kebutuhan secara sedentari atau misalnya tidak melakukan kegiatan apapun itu di angka 40 mili per 1 kg berat badan kayak gitu. Jadi let's say Anda punya berat badan 50 kilo, jadi kebutuhan cairannya di angka 2000 ya, 2000 mili atau kurang lebih 2 liter untuk sehari, itu jika Anda tidak melakukan olahraga. Tetapi kalau misalnya Anda melakukan olahraga, kebutuhannya akan meningkat 2 hingga 3 kali ya, sampai 80 mili per kilogram berat badan sampai 120 kayak gitu. Oleh karena itu untuk wanita kebutuhan olahraga, kebutuhan cairan pas waktu olahraga dari 2 liter itu bisa meningkat sampai 4 sampai 5 liter kayak gitu. Karena minum itu menjadi satu kunci untuk menjaga endurance kita selama olahraga ya. Jadi selama kurang lebih per 15 menit Anda harus mengkonsumsi atau harus minum kurang lebih 100 mili cairan sebelum olahraga, selama olahraga, dan setelah olahraga. Itu menjadi satu hal yang sangat penting. Jangan sampai nanti Anda kekurangan cairan selama olahraga. Selama di tengah-tengah Anda olahraga, Anda kehilangan cairan. Itu yang sering terjadi. Kenapa kita sering mendengar ada orang-orang yang tiba-tiba unfall, pingsan di tengah-tengah dia berolahraga. Itu sering terjadi di olahraga kompetisi, ya. Olahraga kompetisi kayak misalnya kita main tenis, beregu kayak gitu. Belum selesai babaknya, ya. Babaknya belum selesai, kita udah dehidrasi, dipaksain. Nah, tubuh udah nggak mampu, dia langsung unfall, langsung jatuh kayak gitu. Nah, itu dari kebutuhannya. Kemudian kalau dari sumber cairannya sendiri itu adalah ya air putih itu yang paling bagus ya. Tetapi bisa juga teman-teman bisa memilih sumber cairan dari minuman isotonik. Itu juga sangat bagus sekali untuk mengganti cairan yang keluar. Karena kalau kita olahraga kan kita keluar lewat keringat, lewat nafas ya. Nafas kita akan lebih cepat, itu akan mengeluarkan oksigen yang membawa air juga gitu dalam bentuk uap kayak gitu. Keringat keluar, air keluar juga lewat nafas seperti itu. Jadi memang harus mengkonsumsi minuman yang cepat diserap oleh tubuh kita. Minuman yang cepat diserap dan juga menggantikan ion yang hilang. Oleh karena itu minuman isotonik menjadi pilihan kayak gitu. Hindari mengkonsumsi minuman yang diuretik.
Nah, itu apa namanya salam dari saya ya. Jadi kalau misalnya selama olahraga apa boleh minum kopi? Itu kalau menurut saya itu harus dihindarin ya. Karena olahraga sendiri aja itu udah diuretik banget, yang mana kita udah mengeluarin cairan. Jadi jangan ditambah minum kopi atau minum teh. Tetapi kabar baiknya kalau misalnya teman-teman suka minum kopi atau minum teh, itu bisa dikonsumsi 30 menit sebelum olahraga. Kenapa seperti itu? Oke, manfaatnya apa tuh, Kak? Kenapa? Manfaatnya apa tuh, Kak? 30 Oh menit iya, sebelum olahraga. manfaat ya, exactly. Jadi nice question. Jadi kenapa harus mengkonsumsi kalau di ilmu gizi kita sebut ini ya minuman penyegar ya. Karena memang ada bahan aktifnya. Mas tahu ya, Mas inget ya. Itu kuliah di semester berapa ya kurang. Kalau itu semester 5 kalau nggak salah. Nah itu bahan penyegar salah satunya ada kopi, ada teh, ada coklat. Gitu. Tapi kalau coklat ini tinggi 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 lemak ya, tinggi kalori. Tetapi teh dan kopi itu zero kalori. Itu jadi satu pilihan kalau misalnya teman-teman mau olahraga lebih semangat ya, kayak ngebosting di awal. Kadang-kadang kalau misalnya kita mau olahraga itu kan kadang-kadang kita kayak yang apa namanya, aduh malas-malasan nih gue pengen olahraga tapi kayak apa berbahan aja enak. Ambil aja kopi. Kan 1 jam sebelumnya 2 jam sebelumnya udah makan. Habis makan biasanya agak ngantuk tuh ya kan, tapi nggak bisa langsung olahraga. Nah, 30 menit sebelum pas jam olahraga, Anda minum kopi. Nah, minum kopi Anda di boosting, lalu bersemangat kayak gitu. Karena apa? Karena ada bahan aktifnya yang bisa mempengaruhi susunan saraf pusat supaya kita itu bergerak. Denyut jantung kita jadi dipompa lebih kencang. Di kopi ada kafein, ya kan? Di teh ada tanin. Itu salah satu bahan aktif yang memang bisa memboosting mood orang kayak gitu. Tetapi kalau teh dan kopi jangan dikonsumsi during olahraga gitu. Nah, selama olahraga bisa konsumsi minuman air putih saja, air madu nggak apa-apa, air isotonik nggak apa-apa kayak gitu. Minuman jus buah itu doesn't matter. Dan satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan bahwa suhu cairan itu jadi penting juga. Jadi pastikan waktu selama olahraga itu mengkonsumsi suhu dengan air dengan suhu yang lebih dingin. Kenapa? Karena suhu dingin akan lebih cepat diserap oleh tubuh. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya di rumah sakit ya, pasien-pasien pasca operasi, selalu dietnya akan saya berikan adalah makanan dingin, cair dingin seperti itu. Jadi kalau misalnya pasca operasi tonsil misalnya, ya, tonsilitis, pengangkatan amandel. Jadi diet yang saya berikan adalah pertama adalah cair dingin. Kemudian akan kita evaluasi. Karena apa? Karena apa dingin? Karena dingin itu benar-benar langsung diserap. Itu tidak perlu takes any effort gitu. Tubuh kita tuh tidak perlu banyak effort untuk menyerap dari nutrisi tersebut. Langsung terserap dia. Itu menjadi penting karena pasien-pasien post operasi itu perlu penggantian nutrisi yang cukup. Sama halnya dengan olahraga. Olahraga kan Anda keluarin ion, keluarin cairan. Jadi harus diganti dengan hal yang cepat. Jadi suhunya harus dingin kayak gitu. Aduh, keren banget sih Kak Wir. Ini intinya seru banget aku rasa hari ini. Oke, ini Kak ada satu lagi pertanyaan dari netizen. Saya kira, halo Mbak Mimes. Saya kira kalau Halo? teman-teman yang lagi ngelihat kita juga, kalau misalnya mau menanyakan sesuatu juga bisa ya di kolom komentar ya. Oh, iya Kak. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang menonton, nanti bisa tanya di kolom komentar, atau mungkin nanti ada yang lihatnya nantian gitu Kak ya, itu juga boleh tanya di kolom chat nanti, di kolom chat, di kolom komentar nanti. Ya. Ini ada satu pertanyaan udah masuk Kak, tapi aku mau tanyain dulu yang dari Nutrigeng sebelumnya, oke? Oh, Nah, boleh. pertanyaan terakhirnya ini, misalnya nih Kak, ada Nutrigeng, baru bangun, terus nggak sempet nih dia konsumsi makanan sama sekali di 2 jam sampai 1,5 jam sampai 2 jam sebelum olahraga. Jadi mau nggak mau pas olahraga dia ngerasa lapar dong Kak. Nah, ada nggak sih makanan yang masih bisa dikonsumsi saat udah mulai olahraganya itu? Itu gimana Oke. Kak? Oke, itu pertanyaan yang bagus sekali dan itu memang sangat real terjadi di lapangan ya. Jadi kalau misalnya saya lagi guiding klien saya, itu biasanya saya sudah katakan, Anda jangan cuma bawa baju olahraga aja dan air. Anda harus bawa sesuatu snacking yang memang dia cepat juga dan juga bisa membuat
memberi boosting power waktu olahraga kayak gitu. Biasanya kalau kita olahraga kan kita ada target timingnya. Jangan sampai Anda pas waktu kita bikin target 60 menit, ada di 40 menit pertama udah yang kayak loyo dan segala macam. Saya bilang udah nggak bisa. Anda harus konsumsi snack dulu gitu. Jadi apa sih yang bisa dikonsumsi selama olahraga? Tentu adalah makanan-makanan yang light, yang ringan, tetapi memberi energi yang cukup kayak gitu. Nah, itu biasanya adalah makanan-makanan dengan bahan utamanya adalah karbohidrat. Karbohidrat ya, yang gampang, karbohidrat sederhana yang gampang diserap oleh tubuh gitu. Jadi kalau misalnya selama olahraga klien saya bawa coklat, oh itu sangat boleh sekali. Coklat itu boleh kan, kita makan sedikit saja tetapi itu memberikan kalori yang cukup. Atau buah-buahan lah, pisang kayak gitu, atau sesuatu yang light tetapi memang memberi kalori yang cukup untuk kebutuhan waktu yang tersisa selama olahraga kayak gitu. Dan tentu yang tidak direkomendasikan itu kalau misalnya selama dalam durasi olahraga tersebut mengkonsumsi makanan yang full meals. Jangan waktu kita setengah perjalanan makan nasi padang kayak gitu. Yang ada kan jadi mual, jadi keluar lagi ya kan. Ya, bukan jadi olahraga malah duduk nanti ya karena rasa mual. Jadi selama olahraga tetap boleh mengkonsumsi makanan, itu makanan yang light ya, snacking yang ringan, yang kecil tetapi mengandung kalori yang cukup. Kalorinya bisa dari karbohidrat sederhana maupun karbohidrat kompleks dan juga dari lemak. Makanya kalau selama olahraga ada ngambil snacking bar kayak gitu, snacking bar yang di situ ada berasnya misalnya, atau rice cracker kayak gitu ya, terus dikasih balutan coklat, itu kan enak banget ya, sesuatu yang sangat nikmat gitu, dan kita juga sedang olahraga jadi sangat menikmati sekali. Gak apa-apa. Oke, berarti tetap gak apa-apa kayak kalau misalnya tiba-tiba kita lupa banget nih mau olahraga terus nggak sempat makan, nah itu kita bisa untuk snack bar. Nah tapi tidak dianjurkan yang nutrien untuk pemula, kalau bisa ya kita harus makan dulu sebelum olahraga di 1,5 jam sampai 2 jam seperti saran dari Kak Wir tadi. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari netizen yang live dari Kak ya. Dari Kak Pramantian gitu pasti. Oh iya, Bram. Nah, berarti makanan minuman dingin bikin gemuk ya, Mas? Oh, ini tadi terkait pertanyaan soal minuman dingin, Kak. Tadi kayaknya kakaknya sedikit telat, jadi mungkin bisa dikasih informasi lagi nih seputar minuman dingin tadi. Oke. Oke, gimana tuh, Kak? Nah, itu salah satu pertanyaan yang bagus juga, dan itu selalu bikin bingung di masyarakat ya. Jadi kalau misalnya gue lagi diet, gue gak boleh nih konsumsi yang dingin-dingin kayak gitu kan. Nah, sebenarnya nggak boleh banget kalau misalnya Anda minum dingin terus manisnya dari gula kayak gitu. Ya itu nggak boleh banget. Tetapi kalau misalnya Anda mengkonsumsi minuman dingin dan itu kosong, zero kaloris, misalnya let's say air dingin tidak ada kalorinya sama sekali, itu tidak akan membuat Anda jadi gemuk, tidak. Tetapi air tersebut akan langsung didistribusikan ke dalam seluruh tubuh, ke dalam sel-sel. Nah, walaupun air zero kaloris, tetapi kalau Anda mengkonsumsinya dalam jumlah banyak, kita akan jadi hipervolumia. Jadi tubuh itu akan kelebihan cairan. Jadi Anda akan gemuk cairan kayak gitu. Ya, jadi itu gak bagus juga. Jadi semuanya yang serba kelebihan itu gak bagus. Kan ada tuh pernah ada challenge yang mana harus mengkonsumsi air segalon gitu. Siapa yang paling kuat dan segala macam. Ya kan ada kemudian berujung pada kematian. Ya, karena berujung pada kematian karena air di dalam tubuh dalam jumlah yang banyak itu toksik ya, memperberat kerja ginjal kayak gitu. Oke, jadi kita kembali lagi ke pertanyaannya tadi. Jadi berarti kalau misalnya suka makan yang dingin-dingin itu akan bikin gemuk. Iya, kalau dinginnya itu minuman atau makanan dingin tersebut itu tinggi kalori kayak gitu. Tetapi kalau ada mengkonsumsi sayur mayur yang dingin-dingin, sayur mayur ya, itu nggak akan bikin ada gemuk, mau makan seberapa banyak aja. Pertama, kenapa sayur itu very light kalori. Kalorinya itu sangat kecil sekali. Dalam 100 gram, kalorinya hanya 20 saja ya untuk sayur tertentu. Sedangkan Anda mau makan, Anda bisa nggak makan sayur 1 kilo? Saya kira tidak bisa. Ya, paling banyak mungkin 100-200 gram Anda udah mulai kenyang.
Itu seratnya tinggi, vitamin mineralnya tinggi, itu bagus sekali untuk penurunan berat badan. Mau dibikin dingin akan lebih bagus lagi, kayak gitu. Jadi sekali lagi adalah jenis dan jumlahnya itu harus dimengerti ya. Kalau untuk suhunya, it doesn't matter at all. Kalau misalnya untuk penggantian selama olahraga ataupun pasca olahraga itu suhunya harus dingin. Kayak gitu. Oke. Duh, semoga kejawab ya Kak Bramantia. Jadi intinya adalah kalau makanan minuman dingin itu bikin gemuk, itu jawabannya enggak kayak, kecuali kalau makanan minuman dinginnya itu tinggi kalori. Jadi misalnya esnya dicampur gula yang banyak kayak gitu, baru bisa buat gemuk. Jadi kalau misalnya cuma sekedar air dingin atau makanan dingin, nah itu tidak bisa membuat gemuk. Ya, itu salah satu mitos dan fakta yang beredar ya di masyarakat soal si air dingin ini atau makanan dingin. Oke, Kak, aku rasa itu tadi pertanyaan terakhir dari NutriGengs yang udah masuk sebelum-sebelumnya. Tadi juga yang lain sudah dijawab, terima kasih banyak Kak Wir. Tapi sebelum kita tutup, aku mau minta nih ke Kak Wir untuk tips buat NutriGengs yang nonton live atau yang nonton nanti, itu apa aja sih yang bisa dilakukan agar olahraga dan pola makan yang baik sesuai personalnya itu bisa konsisten? Ada nggak Kak tips-tipsnya buat NutriGengs? Oke, tipsnya adalah pilih olahraga yang Anda sukai, yang Anda cintai, yang Anda bangga-banggakan. Oke, yang kedua. Ada orang yang sangat membanggakan olahraganya, kayak misalnya gue ini jago silat misalnya, gue sangat bangga dengan hal tersebut. So take it, ambil itu untuk kesempatan Anda untuk berolahraga. Jadi Anda menyukai, Anda mencintai, dan Anda membanggakannya, ambil itu olahraga tersebut ya. Yang kedua, tips dari saya adalah lakukan saja ya. Jadi jalanin aja. Jadi jangan cuma dicintai doang, cuma disayang-sayang doang, tetapi gak dilakukan, sama aja kayak gitu ya kan. Jadi harus pilih olahraga yang disukai, kemudian lakukannya berapa kali. Kalau minimal, kita dosis minimal olahraga itu adalah 3 kali dalam 1 minggu. Kayak gitu. 3 kali dalam 1 minggu per satu sesi. Satu sesi olahraga minimal 40 menit sampai 60 menit. Ya. Jadi yang pertama adalah enjoy dulu. Teman-teman harus enjoy dulu. Teman-teman itu harus menyukai dulu, baru kemudian harus dilakukan. Dan ambil goals dulu. Taruh goals di situ. Apa sih sebenarnya gue olahraga itu ngapain? Gue udah suka olahraga ini, tapi gue gak punya tujuan. Jadi di suatu ketika di tengah perjalanan Anda merasa kayak yang enough, kayak merasa yang gue ngapain ya gue olahraga karena nggak ada tujuan, jadi ya sudah selesai kayak gitu. Tetapi kalau udah di awal itu udah punya tujuan, ya tujuannya beragam, hanya teman-teman yang tahu kan, mau turun berat badan, mau tambah fit misalnya, atau mau kelihatan kulit lebih kencang, atau misalnya pengen menghilangkan satu bagian yang mungkin terlihat lebih kurang pede dan segala macam, itu teman-teman yang tahu. Dan kemudian teman-teman pilih olahraga yang disukai seperti itu, dan kemudian jalankan. Itu aja sih saran dari saya. Aduh, keren banget sih Kak tipsnya, dan aku harap ini bermanfaat banget buat NutriGengs, baik yang lagi berusaha untuk memulai olahraga maupun pola makan yang bagus, ataupun NutriGengs yang udah mulai tapi kayak masih belum terlalu konsisten. Jadi ini bisa jadi penyemangat gitu, karena banyak banget tips-tipsnya. Dan tadi manfaat olahraga itu banyak banget teman-teman tadi Kak Wira bagi, dari untuk balancing kalori, kemudian bisa buat kita lebih happy melakukan olahraga, terus bisa juga buat badan kita lebih fit karena meningkatkan imunitas. Terus tadi jenis olahraganya, NutriGengs bisa pilih nih yang sesuai sama kebutuhan NutriGengs secara personal, dan tentunya harus disesuaikan juga sama yang tadi Kak Wir bilang, sesuai goals atau tujuan teman-teman, apakah mau menurunkan berat badan atau menghindari galau karena pacar, atau masih banyak lagi yang sebenarnya motivasi olahraga. Nah itu bisa NutriGengs coba. Terus kalau untuk durasi olahraga, tadi yang disarankan sama Kak Wir itu yang bagus nih, durasinya itu sekitar 45 sampai 60 menit. Karena kalau di awal olahraga, tadi sesuai kata Kak Wir, 20 menit pertama itu, kalau yang ingin menurunkan berat badan itu masih kurang cukup gitu. Jadi kalau untuk NutriGengs pemula, bisa dilakukan seenggaknya di atas 20 menit.
Kemudian untuk pola makannya, nah itu juga Nutrigengs bisa lakukan secara kebutuhannya Nutrigengs nih. Nanti kalau misalnya benar-benar mau tahu yang secara personal, bisa langsung aja konsultasi ke ahli gizi terdekatnya Nutrigengs, atau bisa juga ke aplikasi Gizi Nusantara, bisa cari Kak Wirawan atau cari aku juga boleh. Oke, terus untuk jeda makan ya, antara makan sebelum berolahraga maupun sesudah olahraga itu yang paling bagus 2 jam sampai 1,5 jam Nutrigens. Tapi kalau misalnya Nutrigens baru mulai olahraga, terus lupa nih sama pola makannya, jadi aduh udah waktunya olahraga nih, tapi aku belum sempat makan, ya udah berangkat aja. Nah ternyata Kalian juga punya solusi di tengah olahraga tadi, bisa konsumsi kayak snack bar, biskuit kayak gitu untuk setidaknya mengganjal nih sebelum nanti teman-teman makan setelah olahraga. Terus jangan lupa juga untuk penuhi cairan karena penting banget buat pemula ya. Karena gini tadi Kak Wir, masih banyak juga teman-teman aku yang kurang memperhatikan cairan ini. Jadi pasti ngeluhnya di tempat olahraga, yang pun aku pusing habis olahraga. Nah itu bisa jadi ternyata karena kekurangan cairan. Aku yang dikit-dikit berhenti buat minum gitu ya, pas olahraga, dan teman aku nih dari awal sampai akhir itu enggak, karena yang dia masih paham adalah, iya aku mau nurunin berat badan karena keringat yang keluar itu bisa bantu buat berat badanku turun. Nah, padahal kan konsepnya nggak kayak gitu kayak gue tadi. Padahal keringat itu juga salah satu yang keluar karena dari cairan itu tadi. Jadi harus perlu perbaharui lagi cairan yang ada di tubuh. Terus tips tadi yang terakhir dari Kak Wir, untuk olahraga sama pola makan agar bisa konsisten. Yang pertama bisa pilih olahraga yang disukai, kemudian bisa dilakukan 3 kali dalam seminggu 40-60 menit, dan jangan lupa untuk tujuannya. Itu yang paling penting, niat nih. Kayaknya melakukan apapun perlu niat ya dan lebih semangat. Jadi semoga teman-teman bisa lebih konsisten. Oke Kak Wir, akhirnya setelah 45 menit IG Luar Live yang biasa. kelima hari ini udah selesai. Asli seru banget, aku suka banget sih sama topik hari ini. Luar biasa. Terima, terima kasih. Yang lebih itu sebenarnya Kak Wir ya, karena tips-tipsnya itu membantu banget sih buat teman-teman di gengs yang pemula tentunya di olahraga. Oke, untuk atur pola makan, untuk kamu yang mulai olahraga akhirnya selesai gitu guys, sedih banget harus berpisah sama Kak Wirawan hari ini. Tapi yang masih mau nanya-nanya nih Kak, boleh nggak kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab atau malu bertanya gitu ya di live IG, mau bertanya secara personal, apakah boleh, bisa kemana nih Kak? Oke, bagi mungkin ini menjadi satu last word dari saya juga. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa program ini sangat luar biasa. Terima kasih untuk Mbak Memes yang sudah meng-create acara ini ya. Nutri Gangs. Kutip ya tadi judulnya ya. Kutip gizi kupas tipis Kak. Kalau di sini tuh yang tipis. Berat, Kak Mira boleh. Jadi harapannya kutip ini akan terus berjalan dengan tujuan tentu adalah untuk mengedukasi teman-teman secara online. Jadi kita bersosial media ternyata ada juga manfaatnya. Kita bisa ambil bisa sharing ilmu untuk dan juga bermanfaat seperti itu. Jadi Mbak Memes, Anda sudah mempelopori hal yang sangat luar biasa. Ini suatu hal yang patut dibanggakan, luar biasa Anda. Dan tentu teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk bertanya atau ternyata ingin tanya secara personal, bisa banget lewat DM saya di @wiro_mg. Itu adalah Instagram saya, ataupun juga teman-teman bisa menemukan atau bertemu dengan kami itu di Gizi Nusantara. Bisa download di Gizi Nusantara dan bisa di subgizi olahraga dan juga gizi penurunan berat badan. Kalau misalnya mau ketemu dengan saya Wirawan Mukti Jayanto, bisa diketik di situ. Dan atau juga bisa langsung bertanya dengan Mbak Memes, karena Mbak Memes ini saya tahu juga dia adalah ahli gizi andalan juga, ini luar biasa, banyak sekali prestasinya di mana-mana. Oke, akhir kata, semoga acara ini terus berjalan, mengedukasi masyarakat, dan semoga makin banyak lagi, makin banyak
masyarakat luas yang teredukasi, makin sehat bangsa kita, makin kuat Indonesia. Amin, amin. Terima kasih banyak Kak Wirawan. Aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih yang banyak karena Kak Wirawan sudah bersedia menjadi narasumber kelima di IG Live aku. Diikuti gitu kupas tipis lagi sih. Jadi yang tipis-tipis di sini, yang berat-berat mungkin di tempat yang lain. Itu Kak, itu kunci dari ikutin yang tipis-tipis pokoknya di sini. Makasih banyak Kak Wir. Semoga Kak Wir sukses terus dan jadi ahli gizi yang tentunya makin bermanfaat buat masyarakat luas di bidang gizi dan olahraga. Oke, mungkin aku sekalian closing Kak ya buat teman-teman NutriGengs, buat NutriGengs yang udah nonton secara live maupun nanti siapa tahu ada yang kepo soal sesi di 5 kali ini. Aku terima kasih banyak sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat buat NutriGengs semua. Sampai ketemu di IG Live yang ke-6 nanti tentunya dengan narasumber yang luar biasa juga. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih NutriGengs. Aku sayang kalian semua. Oke deh. Tutup Oke, Kak thank you ya. Mas. Izin love ya. Terima kasih.